Pemirsa PT ASDP Indonesia Ferry Persero memastikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah guna menjamin kelancaran angkutan Lebaran 2026. Hal itu seiring proyeksi peningkatan arus mobilitas masyarakat. Untuk membahasnya langsung sudah bergabung dari luar studio dengan Rio Theodore Natalian Tolase, Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Selamat sore Pak Rio, apa kabar Anda? Selamat sore, Pak Reno. Kabar baik. Iya, sedianya kami mengundang ke studio begitu ya. Mungkin lain waktu kita bisa dialog langsung di studio, Pak Rio. Pak Rio, bagaimana kesiapan dari pihak Baik, Anda untuk menyambut momen mudik Lebaran 2026 nanti? baik, terima kasih. Jadi dari PT SDP Indonesia Ferry tentunya telah menyiapkan beberapa langkah untuk bisa mensukseskan angkutan Lebaran 2026 ini. Mhm. Dan yang pastinya buat kami prioritas adalah kelancaran operasional, aspek keselamatan dan kenyamanan layanan bagi seluruh masyarakat yang menggunakan jasa PT SDP Indonesia Ferry. Hmm. PTSD saat ini kami mengoperasikan 7 dermaga yang khususnya di Merak Bakauheni, Mhm. ya, kemudian juga ada 15 lintasan prioritas seluruh Indonesia Hmm. yang kita siapkan untuk menyambut angkutan Lebaran kali ini. Mhm. Dari kesiapan kapal, armada, total sebenarnya ada 67 kapal, tapi untuk menyambut secara khusus Anglep ini, yang kita pastikan beroperasi melayani itu antara 28 hingga 33 kapal di lintasan-lintasan yang padat, ya, Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk. Mhm. Kemudian selain itu juga fasilitas pelabuhan kita terus benahi Hmm. sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional di dalam pelabuhan. Hmm. Terminal penumpang kita siapkan fasilitasnya sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa. Selain dari fasilitas infrastruktur dan suprastruktur yang ada, kita juga menyiapkan rencana ya kontingensi ya untuk mengantisipasi adanya gangguan seperti misalnya cuaca ekstrim atau gangguan kesisteman, Mhm. kendala teknis kapal dan lain-lain. Itu kita sudah menyiapkan fasilitas untuk kapal bantu, kapal takbut. Jadi seandainya kapal tersebut mengalami kendala maka bisa ditarik atau dipinggirkan ke daratan. Teknisi kami siap siaga 24 jam untuk menjamin kelancaran operasional dan juga pelabuhan alternatif. Jadi khusus di Merak Bakauheni Hmm. kita bekerja sama juga dengan Pelindo dan pelabuhan swasta di BBJ namanya. Oke. Mungkin itu, Mas. Ya, untuk motor begitu ya, Pelabuhan Ciwandan kalau tidak salah saya tahu ya, Betul. Pelabuhan Ciwandan ya untuk motor. Jadi terpisah antara mobil dan motor begitu ya, Pak Rio ya? Ya, betul. Ini untuk memastikan juga kenyamanan dan kita menghindari kepadatan traffic dari pemudik yang menggunakan mobil penumpang, Mas. Oke, kalau meng-highlight soal Bakauheni Merak, bagaimana kemudian bentuk antisipasi kepadatan kendaraan nanti, Pak? Apakah nanti ada himbauan khusus bagi para calon penumpang yang akan menggunakan jasa SDP? Ya, tentunya kita mendorong supaya para penumpang kalau memungkinkan bisa melaksanakan mudik lebih awal untuk menghindari tadi ya apa peak Hmm. pada saat periode puncak yang prediksi kita itu kan tanggal 17 18 Maret karena memang di situ sudah mulai ada cuti bersama, kemudian ada libur panjang yang lebih awal begitu ya dan ada juga himbauan untuk working from apa namanya dari luar gitu ya, Ya. dari luar kantor. Nah, kita Hmm. mengharapkan bisa lebih cepat. Tapi seandainya nanti memang kepadatan itu sudah mulai terjadi, kita sudah menyiapkan mekanisme delaying system. Jadi di jalan tol Mhm. di Merak gitu ya menuju Merak itu ada beberapa rest area yang Hmm. itu bisa digunakan untuk menjadi tempat tunggu sementara. Karena penumpang itu kan sudah membeli tiket dan ada jadwalnya sebenarnya untuk mereka naik ke kapal. Jadi pada saat memang belum jadwalnya, kita menyarankan untuk bisa menunggu di buffer zone. Hmm. Kemudian juga mekanisme delaying system ada beberapa buffer area yang kita siapkan seperti di lahan milik PT Pelindo yang dioperasikan Indah Kiat. Jadi selain jalur yang langsung menuju ke Merak, itu bisa kita alihkan untuk memutar lebih dulu. Hmm. Jadi masuk ke area tunggu sementara. Dan ini kita Oke. monitor secara Hmm. detail, Mas. Kita ada fasilitas POCC, Hmm. fasilitas Port Operation Control Center, di mana sudah terhubung dengan jaringan CCTV. Ya. Jadi dengan jaringan CCTV jalan tol sudah terhubung dan kita bisa monitor dan mengendalikan rekayasa lalu lintas. Ini juga didukung dengan
koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian ataupun operator dari jalan tol. Artinya saya tegaskan dulu Pak Rio, sebelum memasuki Pelabuhan Merak, mereka harus berada di buffer zone dan harus check in begitu ya di tiket secara online dulu atau pegang fisiknya, lalu kemudian berada di buffer zone Betul. sebelum masuk ke Pelabuhan Merak. Itu berapa jam sebelum keberangkatan berada di sana? Kalau buffer zone itu sebenarnya kita prediksikan itu tidak lama ya. Oke. Kalau misalnya karena window keberangkatan para penumpang itu kan kurang lebih 2 jam. Hmm. Jadi pada saat dia check-in, ada waktu tunggu di dalam pelabuhan itu kurang lebih 2 jam Hmm. sebelum muat di kapal. Hmm. Jadi kalau misalnya pengguna jasa itu sudah mendekati pelabuhan 4 jam atau 5 jam sebelumnya, maka sebaiknya mereka menunggu dulu di buffer zone begitu sebelum menuju ke pelabuhan. Yang bisa Gitu, dipastikan Mas. juga sudah membeli tiket begitu ya, tidak bisa go show di on the spot untuk membeli Betul. tiket kapal begitu ya Pak Rio. Koordinasi dengan polisi bagaimana Pak kepolisian untuk mengurai kepadatan lalu lintas? Koordinasi, Mhm. ya, pastinya koordinasi sangat baik, khususnya pada saat rekayasa lalu lintas menuju pelabuhan penyeberangan. Hmm. Jadi hal ini juga sudah dituangkan ke dalam surat keputusan bersama. Jadi masalah golongan kendaraan mana saja yang lewat Pelabuhan Merak Hmm. atau mana yang nanti melewati Ciwandan. Tadi seperti motor, kendaraan roda 2, roda 3, dan kendaraan angkutan golongan 5B kita menyebutnya yang untuk sumbu 2 itu melalui Ciwandan. Hmm. Dan untuk truk-truk yang ukuran besar itu yang golongan 7, 8, 9 itu kita alihkan ke pelabuhan di Bandar Bakau Jaya di daerah Bojonegoro. Dan Oke. pengalihan ini penyekatan itu sudah mulai dilaksanakan di pintu tol di sekitar pintu tol Cilegon Timur. Mhm. Ya, jadi di sana sudah mulai ada pemisahan kendaraan-kendaraan penumpang yang melewati Merak itu bisa lanjut. Tapi kalau misalnya di luar daripada kendaraan penumpang Hmm. itu kita gerakkan ke pelabuhan BBJ ataupun ke pelabuhan Ciwandan. Begitu, Baik, begitu Mas. baik. Artinya saya tegaskan lagi Pak, para calon penumpang yang akan memanfaatkan ASDP ini harus punya tiket dulu ya Pak ya, tidak bisa langsung datang ke pelabuhan untuk Betul. membeli tiket langsung. Untuk penerapan pemberlakuan single tarif, apakah ini benar Pak? Dari sebelumnya ada tarif eksklusif, eksekutif begitu ya, dan juga tarif reguler, tapi nanti Betul. disamaratakan di momen Lebaran mudik ini. Betul Pak, jadi ini salah satu upaya kami juga untuk memprioritaskan kelancaran operasional. Hmm. Jadi pada periode tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 ya itu harus sebelum hari raya kita Hmm. menerapkan single tarif gitu ya, single tiket. Hmm. Jadi tiket eksekutif dan reguler itu sama. Dan ini berlaku di Pelabuhan Merak dan Bakauheni saja. Hmm. Gitu juga nanti pada saat pasca Lebaran di tanggal 23 sampai 29 kita menerapkan single tarif juga. Hmm. Jadi nanti tidak ada pemisahan. Jadi semua standar operasionalnya akan sama antara reguler dengan eksekutif begitu. Harganya sama Pak dengan normal day, hari biasa atau momen Lebaran? Apakah ada diskon ini nanti diberikan? Jadi kalau tarif seragam single tarif itu artinya tarif eksekutif disamakan dengan tarif reguler. Oke. Tapi di selain itu juga kita melaksanakan program eh, tarif diskon ini melalui stimulus. Baik. Dan yang kami berikan diskon itu adalah tarif jasa kepelabuhanan. Kalau dihitung secara total nilainya kurang lebih 21,9% dari tiket yang kami jual di hari-hari biasa begitu. Baik. Jadi ada dua paket, yang satu adalah single tarif, yang satu lagi adalah diskon tarif. Dan dua-duanya ini kami berlakukan tentunya untuk mendorong ya, menstimulus pengguna jasa kita untuk memanfaatkan periode Lebaran ini dengan baik gitu. Bagaimana dengan operasional nanti Demikian. ketika hari raya Nyepi? Apakah tetap berlangsung di tanggal, kalau tidak salah tanggal 19 ya Pak ya, untuk hari Nyepi ini? Ya. Mhm. Khusus hari Nyepi, Mas, di pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk itu kita melakukan penutupan. Hmm. Jadi di lintasan Ketapang, ya itu kita menutup itu mulai dari tanggal 18 sore itu kendaraan tidak bisa menyeberang lagi ke Bali. Dan sebaliknya dari sisi Bali juga sama. Kita
ada 2 hari yang memang kita off. Jadi ada batasan waktu selama 2 hari operasional di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk itu kita hentikan. Baik Pak, ini juga informasinya ASDP punya program mudik gratis. Ini kapan akan diberangkatkan dan apakah masih bisa mendaftar hingga hari ini? Iya, Mas. Jadi betul SDP mendukung program mudik gratis ini. Program ini dijadwalkan nanti yang dari Jakarta itu berangkat pada tanggal 17 Maret 2026. Ya, ini adalah rute Jakarta menuju Lampung. Oke. Selain itu juga di Aceh, lintasan Aceh, dan juga di eh, ada satu cabang lagi Singkil, namanya itu juga di Provinsi Aceh. Ya, kita memberikan paket mudik gratis ini. Dan sejauh ini antusiasmenya sudah sangat luar biasa. Dari kuota yang ada itu memang sudah mulai ini nih, sudah mulai habis ini saya lihat angkanya ini. Oke. Jadi kuota untuk rute Jakarta Lampung itu sudah habis dalam waktu singkat setelah pendaftaran dibuka. Begitu, jadi luar biasa antusiasmenya, Mas. Ya, animo masyarakat tinggi sekali ya untuk memanfaatkan mudik gratis dari ASDP. Terima kasih Pak Rio Betul. Theodore Natalianto Lase, Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry. Gambarannya untuk pemirsa di rumah yang akan memanfaatkan penyeberangan melalui ASDP. Terima kasih, selamat sore.